Ngomongin soal circle yang toxic nih ya, orang tuh sering banget dan gampang banget buat ngomong kalau misalnya lo tahu tuh circle lo toxic, ya udah cabut aja gitu kan. Tapi realitanya tuh nggak segampang itu, Le. Betul. Kalau misalnya mau ke cut off orang juga tuh susah banget. Perlu Apalagi udah ada proses ya. udah ada rahasia-rahasia kita di mereka kan. Nanti bocor. Iya, Aduh, betul banget. bahaya banget. Nah, circle yang toxic itu circle yang kayak gimana sih, Zia? Menurut aku circle yang toxic itu yang BTB, Apa tuh BTW? butuh Butuh. butuh. Sunda pisan ya. Toxic banget ya. Hai Civitas, welcome to Kampus Unfiltered No filter. and No Sensor. Dan khusus juga di episode 15 kali ini kamu Iya. masih ditemenin sama aku Lea. Dan aku Zia, dan tentunya kalau ada kita di sini pastinya bakal ada topik hot cabe jeletot yang Betul. bakal kita bawain. Betul banget nih. Nah, tapi ada kabar sedihnya nih hari ini. Oh, nggak suka deh. Ya, karena hari ini tuh adalah last episode-nya kita buat isi di Kampus Unfilter nih. Yes, betul gitu. banget. Tapi tenang aja sih Vitas, Kampus Unfilter masih tetap bakal nemenin kamu ke Iya depannya dong. meskipun bukan Lea dan Zia yang nemenin Yes, gitu. dan juga topiknya tuh pastinya tetap Lebih seru hot juga. ya, Betul. hot cabe jeletot. Nah, pakai S. Ayo pakai S. Betul banget nih. Nah, di episode terakhir yang Lea dan Zia isi hari ini, kita bakal ngebahas topik yang mungkin sangat relevan juga sama seumuran kita sekarang nih. Wow, gitu. apa tuh, Le? Kita bakal ngebahas tentang circle yang toxic nih, Zia. Oh, circle Waduh, toxic ya. Jadi seru emang banget ya? iya seru banget dan juga mungkin relate nih ya. Relate banget Pasti. mungkin ya. Pasti ada deh kamu nemuin salah satu circle yang toxic di kehidupan kamu. Ih, betul gitu. banget. Yaudah nggak usah lama-lama, yuk lah, yuk kita Langsung aja kita bahas. Betul banget nih. Nah, Apa? first question nih buat kamu Zia. Kira-kira menurut kamu circle toxic itu adalah circle yang seperti apa sih? Kalau menurut aku ya, circle yang toxic ini tuh dimana circle atau lingkup pertemanan yang nggak mendukung kita gitu loh, Oke. yang nggak mendukung perkembangan kita dan juga malah ngebawa kita ke pengaruh yang lebih buruk. Jadi I see. misalnya nih kayak temen yang suka ngejatuhin, terus kayak ngerendahin, ataupun yang cemburuan. Oh, bisa tuh yang Iya, iri-dengki gitu ya? iya sampai dia tuh yang nggak suka nih ngelihat kita seneng dan juga dia tuh seneng kalau ngelihat kita susah. Nah, itu tuh kebanyakan orang kayak begitu ya. Iya, temen-temen. iya iri dengki makanya lah ya. Betul banget. Nah, apalagi kalau misalnya circle atau pertemanan itu tuh bisa bikin kita merasa down, stress dan bahkan ngerasa kita tuh udah nggak deserve something gitu ya. Itu Iya. menurut aku udah toxic banget sih. Dan somehow nih ya si Vitas, circle toxic itu biasanya tuh punya pola yang jelas banget loh, Zia. Polanya kayak gimana, Le? Jadi nih, kadang kalau misalnya kamu nih si Vitas perhatiin, mereka tuh sebenarnya sering kelihatan kayak misalnya kita temenan nih, tapi mereka tuh nggak pernah ada buat kita kecuali Oh. mereka tuh lagi butuh sesuatu. Jadi udah kelihatan banget ya. Nah, kalau misalnya istilahnya tuh di anak kita tuh namanya BTB. BTW. Oh, butuh nggak tuh butuh. Nah, itu. Sunda. Sudah. Di situ kayak gitu, circle toxic itu adalah circle di mana waktu kita butuh mereka yang nggak ada, tapi ketika mereka butuh kita harus selalu ada buat mereka. Itu mana nggak tahu Sebel diri banget nggak sih? Nah, betul banget gitu. Coba deh nih, kamu Sivitas mulai perhatiin, apakah kamu tuh sering nggak sih kayak ngerasa dianggap penting tuh ketika emang orang lain tuh lagi butuh sama kamu, atau emang mereka tuh pure apa ya, tulus gitu berteman sama kamu. Iya gitu. betul banget lah. Jadi kayak kenapa sih ya kalau misalnya kita tuh ada di lingkungan kayak gini tuh kita bisa banget nih ngerasa dampaknya. Kenapa tuh? Jadi aku jawab Tanya lagi balik gitu ya. Ya betul banget, karena ya circle itu kan mempengaruhi gimana kita bisa beranggapan tentang diri kita sendiri gitu, Le. Setuju sih, Jadi kalau betul. misalnya kita terus-terusannya dikelilingin sama orang yang gak mendukung kita ya, ya yang ada kitanya bisa jadi down, kitanya Yes. juga nggak ngerasa cukup baik gitu, Betul. Le. Dan juga malah ngaruhnya ke mental health kita juga. Dan setuju itu tuh banget. bikin apa ya, nggak enak lah mau menjalani hari-hari gitu. Mau ke kampus juga jadi mager, Males mau ya. ngelakuin ini itu juga jadi mager, apalagi ketemu orang itu wah udah nggak mau deh. Betul, setuju banget nih. Karena menurut aku circle yang toxic tuh sangat berpengaruh sama daily life kita juga sih. Karena biasanya circle toxic tuh kan udah dalam lingkup yang sama dalam waktu yang lama juga mungkin ya, dan udah ngerasa nyaman. Jadi untuk kita keluar dari zona nyaman itu tuh susah Susah sebenarnya banget gitu. pasti, apalagi udah banyak rahasia-rahasia juga kan lah ya. Betul banget nih. Nah, kalau kamu nih mungkin Sivitas yang lagi bingung, kira-kira sekarang gue tuh lagi ada di circle yang healthy atau yang toxic sih? Coba perhatiin nih kan. Iya. Siapa tahu kamu tuh kadang nggak rely sama hal kecil
yang mungkin itu tuh udah jadi tanda banget nih dari circle yang toksik. Iya, setuju kayak banget, tadi Le. aku bilang, misalnya mereka tuh lagi butuh doang datang ke kamunya gitu kan. Atau misalnya ketika mereka lagi butuh kamu harus selalu ada. Mau kamu lagi sedih, mau kamu lagi susah, kamu harus selalu ada buat mereka. Itu toksik banget. Nggak mau banget ya. Jauh-jauh ya. Nggak mau kayak Jauh-jauh gitu ya, Le, semoga. betul banget. Dan kata Zia tadi kan, kalau misalnya lingkungan yang toksik itu tuh sangat menggambarkan tentang rasa kepercayaan diri kita juga. Itu setuju banget sih, karena kadang circle atau lingkungan tuh sangat berpengaruh terhadap mental health kita juga kan. Iya, betul banget. Cara kita Betul. berkembang juga ya, Le, ya. Nah, betul banget. Karena biasanya orang-orang yang gak mau kita growth, gak mau kita maju tuh adalah orang yang toksik. Dia ngebiarin kita stuck di lingkungan atau fase yang itu-itu aja. Iya, gak betul banget. berkembang, gitu. Dan emang kalau misalnya kalian udah di circle yang toksik gitu tuh ya langsung segera Keluar. menjauh lah ya. Meskipun Betul banget. ya sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin soal circle yang toksik pasti kan sering banget nih ada yang mikir lah kalau misalnya lo udah tahu nih circle-nya toksik ya udah cabut aja, tinggalin Iya. aja gitu kan, kayak gampang banget tuh pertanyaan kayak gitu. Tapi nih fun fact-nya Civitas, kalau misalnya hal yang seperti itu tuh emang wajar banget buat kita Ya. ambil nih, meskipun mungkin susah gitu kan, tapi emang sewajarnya tuh kita ngambil langkah itu biar kita nggak terjerat di circle yang toksik itu. Iya, betul banget, Le. Tapi untuk mengambil langkah yang itu tuh nggak mudah banget. Iya, ya nggak pasti sih? kerasa banget lah ya. Betul Karena banget. apalagi udah banyak banget rahasia-rahasia yang Nah, tadi. Nah, biasanya gitu langsung kan. kalau menjauh nanti nyebar sana Nyebar. sini. Nah, jadi mungkin ada worry juga nih dari diri kita yang kayak mungkin kita udah percaya banget sama dia, kita juga udah ngerasa nyaman dan udah terlalu lama dalam pertemanan itu, makanya susah dan takut banget buat ngejauh gitu kan. Yes, betul banget. Jadi ya emang harus aware juga ya, Le. Karena Yes. banyak banget sekarang juga kasus orang terdekat tuh yang nusuk. Nah itu betul banget, itu toxic banget juga Iya, sih. betul Nah, banget. emang kalau boleh tahu nih Zia, kasus atau apa ya, cerita mungkin ya kamu pernah ada nggak orang yang toxic atau mungkin teman kamu sendiri yang toxic sama kamu? Kalau temen aku ada sih, maksudnya Oke. cerita temen aku nih, dia Oke, dia gimana tuh tuh? curhat ke aku. Jadi pokoknya tuh dia tuh terjebak di circle toksik karena IPK. IPK? Iya. Kenapa Jadi tuh? kan waktu itu kan IPK tuh kan keluar ya, Le ya. semester satu ya Iya, waktu semester kemarin. 1 dan juga tuh mereka tuh pada kayak nanya-nanya soal IPK gitu. Jadi kayak sharing soal kepo-kepo IPK gitu ya? gitu. Nah, ternyata itulah awal mula kehancurannya. Waduh, betul banget. Yang namanya nilai itu sensitif sih sebenarnya. Iya, betul Dari zaman banget. SMA juga kalau ada orang nanya nih, nilai kamu berapa? Mending get keep aja, Iya, sumpah. betul banget. Karena dari case temen aku itu semenjak mereka ngasih tahu soal IPK tuh jadi kayak pas saing-saing gitu, Le. Pas saing-saing, Iya. apa tuh bahasa apa Pas sih? saing-saing. Ya jadi kayak mereka tuh ya misalnya Ini berlomba-lomba iya gitu berlomba-lomba, ya, nah tapi saingan. gak sehat, Le. Jadi kayak emang saling menjatuhkan gitu dan juga oke. emang bener keburukannya tuh diceritain gitu, Le. Bener sih. Iya betul banget. Dan ada lagi nih satu lagi. Oke, apa tuh? Jadi satu lagi tuh dia tuh terjebak di circle yang toksik ini karena dia tuh punya temen nih. Jadi kayak mereka satu circle 5 orang. Oke. Nah ada A, B, C, D, E gitu ya. Si A ini suka sama si C. Oke. Si B juga suka sama si C gitu. Oh, Nah jadi kayak perebutan cinta gitu. segitiga iya, ya. betul Aduh, sulit banget. sih itu sebenarnya Dan itu kalau tuh kisah gitu. iya katanya tuh ya jadi nggak sehat gitu loh, Le. Dan Yes, juga betul. mereka berlimanya jadi Hancur putus juga ya, iya betul. hubungannya. Setuju banget sih, karena aku juga sempat relate nih sama cerita seperti itu. Kadang nih ya, meskipun kita satu circle, emang bener sih ada orang bilang kan kayak mending pacaran sama orang yang nggak satu lingkungan atau satu circle. Iya, Karena jangan sih. once nih misalnya ada teman kita yang pacaran di lingkup kita yang sama, terus ketika mereka putus tuh ngaruh banget ke semuanya nggak sih? Betul Jadi sekali. semuanya juga agak awkward nantinya gitu. Makanya emang better kalau misalnya kita cari pasangan tuh jangan yang di lingkupnya sama atau Iya. mungkin yang akan terus-terusan. Karena kalau ngomongin pacar kan nggak permanen ya biasanya. Nggak gitu kan. permanen. Belum tentu sampai menikah gitu. Iya, Makanya betul mending sekali. jaga-jaga hati-hati gitu. Nah, setuju banget, Le. Dan sebenarnya kita tuh nggak perlu untuk langsung memutuskan pertemanan itu secara drastis nih. Betul. Sebenarnya ada langkah-langkah nih yang bisa kita lakuin. Misalnya Setuju banget. kita ngajak ngobrol dulu pelan-pelan ya, Le ya. Yes. Kayak misalnya aku salah Ajak apa deep nih? talk Iya, lah. deep talk dulu. Misalnya kayak berempat gitu atau berempat, empat mata. Berempat. Misalnya empat mata sama Yes. yang punya masalah itu. Dan juga kalau misalnya emang dirasa oh ini udah toksik gak bisa diperbaiki, bolehlah menjauh gitu ya sedikit Yes, demi sedikit. betul. Terus emang kurang-kurangin aja interaksi yang gak sehat Nah, gitu ya, betul Le. banget. Dan juga nggak usah nih, ini juga catatan Paling ya penting buat ya. Civitas, gak boleh terlalu sharing soal informasi pribadi. Nah, betul banget. Iya, Gak mending- boleh oversharing ya. Iya, jadi orang gak tuh. boleh banget karena kalau misalnya ada kayak gitu lagi ya, Le ya, misalnya terpecah lagi, nah loh. Nah, loh. Jadi iya nanti kan rahasia-rahasia kamu tuh jadi Kebongkar juga kebongkar juga. semuanya, Jadi emang bener.
Emang bener sih kalau misalnya kamu ngerasa itu tuh nggak perlu di-sharingin, cukup. Mending nggak usah. Iya, cukup Mending aja. aja. Betul banget. Dan juga kalau misalnya ada obrolan yang bikin gak nyaman, Yes. itu kamu bisa coba alihin topiknya gitu. Betul. Dan ini tuh bisa jadi langkah pertama banget ya Sivitas buat kamu semua untuk mengurangi dampak toksik itu ke hidup kita. Betul banget, setuju banget. Karena somehow nih ya, kalau misalnya aku kan juga sempat punya pengalaman pribadi ya, kayak terjerumus dalam circle yang toksik menurut aku. Oh, Dimana iya. kayak orang-orangnya tuh fake semua gitu loh. Kayak kita tuh ngerasa tiap hari bareng di kampus gitu kan, kayak kita tuh ngerasa udah deket banget, tapi ternyata masih ada beberapa hal yang ditutupin gitu. Dan hal-hal itu tuh yang bikin kita kayak jadi jauh secara hati gitu kan ya sih, karena kayak ih gue tuh udah ngerasa lu sama gue tuh deket banget, tapi ternyata ada hal yang lu tuh nggak mau ceritain ke gue, padahal menurut gue tuh itu hal yang general gitu. Hal yang general pun nggak mau diceritain, apalagi hal yang privacy gitu kan sifatnya. Makanya dari situ aku ngerasa kok agak toksik, karena kayak jadinya tuh kita saling bohong. Jadi dia tuh punya privacy something, tapi kan harusnya walaupun misalnya nih kamu tuh nggak bisa cerita full gitu kan, full story ke orang atau teman dekat kamu, tapi at least kamu kasih penjelasan yang menurut aku tuh kayak make sense untuk dia terima, kayak kayaknya ini privacy dia, aku nggak perlu tahu. Jangan sampai kayak teman kamu tuh jadi ngerasa nggak dianggap sebagai teman, karena menurut aku hal seperti itu juga jadi toxic banget juga. Aku juga salah satu orang yang ngerasain ya, dimana kayak pas aku tahu banyak hal yang aku nggak tahu tentang dia, tapi orang lain tahu, aku jadi ngerasa kayak terus gue temennya atau bukan gitu. Jadi kan? selama ini gue apa nih? Kan? Makanya di situ gue langsung kayak kayaknya udah nggak bener nih, kayaknya mending ngejauh aja, karena makin sini makin toksik. Nah tapi bener, emang susah banget sih Vitas buat ngejauh dari lingkungan yang udah nyaman banget nih, yang emang dari dulu tuh udah sering bareng, terus tiba-tiba harus putus gitu kan, harus langsung apa ya, cut off gitu. Susah banget, bener, pasti ada langkah, cara dan prosesnya juga sih. Lagian juga kalau misalnya nih langsung cut off gitu ya, pasti orang-orang juga bertanya-tanya kan ya, kayak lah ini biasanya bareng kok udah enggak gitu. Relate banget ya aku, karena waktu itu kayak aku sih kalau kayak 4 orang, tiba-tiba satu hilang, terus tinggal bertiga. Kemarin-kemarin tuh bertiga mulu, kita sekelas mulu. Tapi ada satu kasus lah, ke satu problem gitu yang kita sendiri tuh belum clear sebenarnya kayak problemnya tuh gimana. Tapi kayak kita tuh sama-sama udah tahu kita nggak bisa works lagi nih untuk berteman lagi kan. That's why lama-lama kita ngejauh, akhirnya kita bisa lah bertiga itu kita masing-masing. Nah ini dari situ kuliah teman-teman aku tuh langsung notice semuanya tuh, kayak karena kan mungkin sering liatnya bareng terus, kayak kok sekarang jadi masing-masing gitu. Nah itu sih yang mungkin sulit ya untuk kita hadapin gitu, kalau misalnya kita udah decide buat cut off orang. Iya betul banget gitu. Dan juga ya si Vitas, kalau misalnya kalian lagi ngerasa nih circle kalian gak sehat, itu berarti bukan kalian gak bisa keluar ya. Betul banget. Jadi sebenarnya emang ada cara-cara untuk kalian bisa melangkah maju. Jadi kayak misalnya kalian bisa perbaiki jarak, ataupun kalian bisa cari nih temen yang positif yang bisa mendorong kalian untuk lebih maju gitu, lebih berkembang gitu. Atau bahkan nih kamu juga bisa banget buat ngambil waktu kamu sendiri, karena menurut aku apa sih namanya kalau sendiri itu me time tuh penting banget. Me time tuh penting banget sih Vitas, karena kadang kita tuh perlu space buat kita mencerna semua kejadian yang ada di hidup kita sendiri tanpa perlu omongan-omongan dari orang. Betul gitu. sekali, Karena setuju. biasanya kalau udah terkontaminasi omongan orang tuh jadi nggak jernih juga pikiran kitanya. Bener banget. Makanya menurut aku ngambil waktu untuk diri sendiri tuh sangat wajar dan penting juga nih untuk kita lakukan gitu. Betul banget. Selain itu kalian juga berhak banget nih buat dikelilingin sama orang-orang yang bisa ngedukung kamu. Dan gak bikin kamu ngerasa jadi orang yang kecil atau gak worth it akan sesuatu gitu. Makanya nih buat kamu yang lagi ngerasa terjebak di circle yang toxic, atau mungkin kamu ngerasa aduh aku gak worth it gitu ya, aku gak pantas dapat teman, tenang aja, karena kamu pasti worth it banget. Gak ada di dunia ini, gak ada orang yang gak worth it buat dapat teman atau lingkungan yang bagus. Mungkin perlu waktu aja gitu. Betul banget. Lagian juga misalnya sekarang kamu gak bareng sama circle toxic kamu ini, kamu tetap hidup. Iya, kamu tetap hidup, bener. Karena kamu juga pasti punya kehidupan lain. Nanti siapa tahu kamu nikah, punya anak, segala macam. Aduh, udah nggak zaman lagi circle-circlean kayak gitu. Dan aku juga udah testimoni nih, aku coba jauhin circle yang toksik tuh. Hidup aku better kok, bukan yang jadi aduh aku nggak bisa hidup, enggak. Jadi pokoknya tenang aja sih Vitas, hidup kamu tuh masih panjang, circle tuh masih banyak, orang tuh masih banyak. Jangan sampai kamu tuh worry karena kamu takut nge-cut off orang yang sebenarnya tuh ngerugiin hidup kamu. Betul gitu. sekali. Nah mungkin segitu aja nih sih Vitas pembahasan tentang circle yang toksik di episode 15, which is last episode-nya Lea dan Zia nih di Kampus Jangan kangen sama suara kita ya Lea. Betul banget, tapi tenang aja nih, abis ini pastinya kamu bakal ditemenin sama podcaster yang pastinya gak kalah seru nih dari kita ya. Betul
banget. Ada yang bisa nebak nggak ya? Boleh ditebak di kolom Boleh. komentar bawah. Boleh tebak ya. Dan buat kamu yang punya cerita-cerita seru lainnya, boleh banget langsung di-share aja di sosial media kita, di Instagramnya Podcast Kampus, atau boleh juga di Instagram pribadi aku @novakanza. Ataupun Instagram aku @kezia_shna. Betul banget. Pokoknya kamu stay tune aja terus di Spotify-nya kita Podcast Kampus, YouTube kita juga di Podcast Kampus. Dan Spotify. Yes, betul. Tadi udah ngomong Spotify bener. Spotify, YouTube dan Udah Instagram enak, gitu iya, ya. betul banget. Udah mau buka ya Sivitas ya. So segitu aja mungkin episode kali ini. Aku Yes. Lea pamit undur diri. Dan aku Zia pamit undur diri. See you in another episode Episode Kampus Unfiltered, pastinya no filter And no sensor. Bye.